Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman, pada hari ini Bunda Widya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk, kita baca doa mau belajarnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, teman-teman. Next ya, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Nah, teman-teman harus ketahui dulu nih, apa sih pertumbuhan penduduk? Jadi, pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, teman-teman, angka pertumbuhan penduduk itu rata-rata per tahun dinyatakan dalam bentuk persen. Ya, nah, untuk pertumbuhan penduduk itu akan dinyatakan rendah apabila kurang dari 1%. Kemudian, kategori sedang itu ada di antara 1% sampai 2%. Dan kategori tinggi apabila lebih daripada 2%. Oke, teman-teman, selanjutnya pertumbuhan penduduk itu dibedakan menjadi dua macam loh. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk total. Nah, untuk pengertiannya yaitu pertumbuhan penduduk yang memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya memperhitungkan kelahiran dan juga kematian. Nah, jadi bedanya itu, jika pertumbuhan penduduk alami hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian. Nah, jika pertumbuhan penduduk total ditambah dengan migrasi, jadi yang diperhatikan adalah kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai kelahiran. Oke teman-teman, kelahiran adalah kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya kelahiran ini itu merupakan faktor bertambahnya penduduk ya teman-teman ya. Nah, untuk angka kelahiran adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk. Untuk rumusnya sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, salah satu cara mengukur angka kelahiran itu menggunakan angka kelahiran kasar, yaitu sebagai berikut. CBR sama dengan B itu birth ya, selama 1 tahun dikali 1000 dan dibagi P, population. Sehingga nanti akan kita dapatkan jumlah daripada angka kelahiran. Oke, selanjutnya adalah kematian. Ada kelahiran dan juga ada kematian. Kalau kelahiran tadi merupakan proses bertambahnya penduduk, nah beda halnya dengan kematian, yaitu hal sebaliknya ya, berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah, suatu daerah, bahkan dalam suatu negara. Kematian atau mortalitas adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Oke, teman-teman, angka kematian adalah jumlah kematian selama 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk. Berikut adalah rumusnya. Rumus angka kematian kasar adalah CDR sama dengan death selama 1 tahun dikali 1000 per P. P-nya itu adalah population. Oke, teman-teman. Ini adalah wawasan ya untuk teman-teman. Jadi, angka kematian penduduk dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya itu tingkat kesehatan penduduk, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, bencana alam, penyakit menular, tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, tingkat kecelakaan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan adanya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Oke, teman-teman, info yang paling tidak kalah pentingnya yaitu di era pandemi seperti ini, teman-teman harus selalu stay di rumah.
Ya, untuk bersabar tidak kemana-mana dahulu. Selalu menggunakan masker apabila memang teman-teman itu terpaksa keluar rumah. Kemudian selalu memperhatikan protokol kesehatan, ya, sehingga kita akan menekan angka kematian dan sehingga kita akan melewati pandemi ini dengan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan mengenai pertumbuhan penduduk. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan juga semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dalam belajar meskipun kita harus secara daring. Oke, semangat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.